Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Primayane Putri, pada perkuliahan analisis struktur. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik analisis struktur balok menerus. Sebagaimana yang sudah Anda pelajari di perkuliahan semester-semester sebelumnya, bahwa sebuah struktur itu mempunyai berbagai komponen elemen. Ada balok, ada kolom, ada plat, ada pondasi, dan elemen-elemen lainnya. Nah, menurut ilmu mekanika teknik, yang dikatakan oleh balok itu adalah suatu batang lurus dengan satu atau lebih tumpuan terpusat. Anda bisa lihat pada gambar ini, ada elemen-elemen balok yang terekspos dan bisa kelihatan dengan jelas. Contohnya ini juga balok. Bangunan ini adalah bangunan di Kansai International Airport, Osaka, Jepang. Jadi kalau sewaktu-waktu Anda bisa jalan-jalan ke Jepang, Anda bisa lihat langsung kondisi di dalam bangunan bandara tersebut. Anda pasti sudah belajar ini di perkuliahan statika atau perkuliahan mekanika teknik lainnya. Saya harap Anda masih ingat ya, bahwa sebuah balok itu ada bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, yang paling sederhana dan sudah pernah Anda pelajari dulu adalah balok cantilever. Balok cantilever itu adalah sebuah balok yang dibebani oleh beban terpusat ataupun beban merata dan hanya terkekang di salah satu tumpuannya saja. Sementara tumpuan lainnya bebas. Kita namakan struktur seperti ini balok cantilever. Balok yang kedua itu adalah yang bentuknya seperti ini. Balok sederhana yang hanya ditumpu oleh dua tumpuan, yaitu sendi dan roll, yang dibebani oleh beban terpusat seperti ini. Nah, kalau kondisi balok sederhana seperti ini, Anda masih ingat kan bahwa kondisinya adalah statis tertentu. Apa itu statis tertentu? Anda buka lagi buku mekanikanya, bahwa sebuah struktur dikatakan statis tertentu jika dia hanya memiliki 3 reaksi yang tidak diketahui dan bisa diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan mekanika. Jenis balok yang lainnya adalah sebuah balok balok sederhana yang dibebani oleh beban merata. Beban meratanya bisa di sepanjang bentang, bisa di setengah bentang, bisa di sepertiga bentangnya. Nah, kondisi seperti ini adalah sebuah balok sederhana dengan beban merata. Gambar 1, 2, dan 3 ini tergolong menjadi struktur statis tertentu. Sedangkan gambar yang keempat adalah sebuah balok menerus yang terbentuk di atas beberapa tumpuan. Di sini untuk gambar yang ini ada 1, 2, 3 buah tumpuan sendi dan 1 buah tumpuan roll. Kondisi seperti ini balok menerusnya tergolong menjadi statis tak tentu. Diingat kembali bahwa sebuah struktur dikatakan statis tak tentu jika sebuah struktur tersebut tidak bisa diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan biasa. Jadi ada metode-metode lain yang harus Anda gunakan jika Anda ingin menyelesaikan secara manual untuk struktur statis tak tentu ini. Nah, sekarang gambar-gambar yang tadi itu kan biasanya Anda selesaikan dengan secara manual. Kita sekarang ingin mencoba untuk menganalisis struktur yang tadi, struktur balok tadi dengan menggunakan SAP 2000 versi student. Sebelum masuk ke dalam SAP 2000 versi student, saya ingin menjelaskan dulu secara singkat kenapa sih yang kita gunakan itu adalah SAP 2000 versi student. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ada SAP 2000 versi 14, versi 19, bahkan yang terbaru sekarang versi 22 kan. Ada yang menggunakannya untuk menganalisis struktur. Nah, yang pertama, alasan kenapa kita belajar dengan menggunakan SAP 2000 yang versi student itu adalah karena legal. Jadi, produsen dari software SAP 2000 itu, yaitu CSI California, itu memproduksi ada versi student yang
gratis dan bisa digunakan oleh siapa saja. Umumnya adalah dari pihak universitas dan software SAP 2000 yang berbayar. Nah, tentu harganya tidak murah ya, harganya ratusan bahkan ribuan dolar dan saat ini kita belum mampu untuk membeli software yang original tersebut. Nah, oleh karena itu, karena kita di universitas bisa menggunakan SAP 2000 yang versi student, maka kita gunakanlah SAP 2000 yang versi student ini di kampus kita. Jadi, kalau misalnya suatu saat Anda ingin mempublikasikan penelitian Anda yang Anda analisis dengan SAP 2000 versi student, itu Anda tidak akan kena tuntut karena kita menggunakan software SAP 2000 versi student yang memang legal untuk digunakan di kalangan pendidikan. Tapi kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan yang memang bisa membeli software SAP 2000 ini dan menggunakan software SAP 2000 tersebut untuk menganalisis struktur di tempat Anda bekerja, ya baik sekali ya. Tapi sekarang kita hanya menggunakan SAP 2000 versi student. Kalau Anda sudah paham dengan SAP 2000 yang versi student, itu Anda tidak akan kesulitan menggunakan SAP 2000 yang versi tinggi. Karena menu-menu yang ada pada SAP 2000 versi student itu sama dengan SAP yang lebih tinggi. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya hanyalah bahwa kalau SAP 2000 yang versi student itu dia terbatas hanya bisa menganalisis sampai dengan 100 titik. Jadi kalau misalnya Anda punya struktur yang lebih kompleks, yang jumlah titik di dalam bangunan Anda tersebut lebih daripada 100 titik, maka memang Anda tidak bisa menggunakan SAP 2000 yang versi student. Anda harus gunakan versi yang lebih tinggi. Oke? Nah, di pertemuan yang sebelumnya, saya sudah menekankan bahwa Anda memang harus mengetahui konsep dasar dari analisis struktur tersebut. Karena saya tidak ingin Anda itu hanya menjadi operator di dalam menggunakan SAP 2000 versi student ini. Kalau jadi operator itu kan sama seperti anak SMK ya. Dia bisa mengentrikan data, kemudian biarkan softwarenya bekerja sendiri, dan outputnya keluar. Tanpa dia tahu konsep dasar dari analisis struktur itu seperti apa. Nah, saya tidak ingin Anda seperti itu. Oleh karena itu, saya minta kemarin kan Anda membaca tentang buku-buku statika, buku mekanika, buku baja, buku beton yang memang berhubungan dengan perkuliahan ini. Karena kalau Anda tidak paham konsepnya, nanti misalnya begini, Anda ingin merancang sebuah bangunan gedung. Terus harusnya tumpuan dari gedung itu adalah jepit. Nah, Anda tidak tahu, Anda buat tumpuannya adalah sendi atau roll. Tentu analisis Anda itu hasilnya akan salah. Atau misalnya Anda ingin merancang sebuah jembatan, tapi ternyata Anda modelkan tumpuannya adalah jepit. Tentu akan berbeda hasil analisisnya jika Anda memang menggunakan tumpuan sendi dan roll yang seharusnya adalah tumpuan bagi jembatan. Nah, oleh karena itu, kalau Anda sudah paham konsepnya, jika Anda sudah menginputkan data ke dalam program SAP 2000, Anda tahu software SAP 2000 itu akan memprosesnya dan Anda nanti bisa mengecek hasilnya. Oh, ternyata nih menurut logikanya harusnya momennya di sini itu momen positif, bukan momen negatif. Ini kenapa ya? Momennya momen positif. Jadi Anda bisa mencek logika Anda tidak seperti ini harusnya. Ternyata hasilnya adalah momennya momen negatif. Nah, Anda bisa mencek, oh ternyata Anda salah pada saat melakukan input. Maka Anda tahu bahwa ternyata hasilnya itu inputnya ada kesalahan. Karena yang namanya software ya, itu hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi Anda dalam melakukan analisis struktur. Apapun software itu, dia hanya berfungsi sebagai tools, sebagai alat bantu dalam melakukan analisis struktur. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Garbage in, garbage out. Ini istilah ya di dalam penggunaan software. Jangan sampai sampah yang dimasukkan itu sampah juga yang keluar. Karena software itu, karena dia hanya berperan sebagai tools, dia tetap akan memproses apapun input yang Anda masukkan. Dia tetap akan mengeluarkan output
tanpa tahu bahwa ini memang benar apa tidak. Jadi Andalah sebagai si konseptor di dalam melakukan analisis struktur ini tahu, oh ternyata saya yakin nih input saya sudah benar, maka saya juga akan yakin bahwa output saya itu juga benar. Jadi itu yang harus selalu Anda ingat. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Dulu sewaktu Anda kuliah statika atau mekanika rekayasa satu, Anda kan sudah belajar ini. Ini kan balok sederhana yang dibebani oleh beban terpusat. Nah, maka sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis struktur balok sederhana dengan beban terpusat ini. Nah, dulu nih Anda kan pertanyaannya ini, diketahui balok sederhana dengan bentuknya seperti ini. Nah, Anda diminta untuk lukiskanlah bidang gaya geser dan momen lenturnya. Nah, ini kan Anda hitung secara manual nih. Ini soalnya saya ambil dari buku Mekanika Struktur 1 karangan Bapak Juniman Silalahi tahun 2009. Nah, coba dilihat lagi ya bukunya ya. Setelah dianalisis, Anda dapatkan hasilnya seperti ini. Bahwa sebuah balok yang dibebani dengan beban P seperti P sebesar 10 kN per meter, itu dia akan menghasilkan bidang gaya dalam seperti ini. Nah, tentu yang harus Anda hitung juga ini dulu ya, reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuan A di berapa, reaksi tumpuan B berapa, kemudian berapakah gambar bidang gaya gesernya seperti apa, dan bidang momen lenturnya seperti apa. Anda ingat ya, bahwa kalau dia beban terpusat, maka pasti bidang momen lenturnya adalah segitiga. Nah, ini bisa Anda lihat di buku Mekanika Struktur 1 karangan Bapak Juniman Silalahi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis balok sederhana ini dengan menggunakan software SAP 2000.